Selamat datang kembali di channel Relawan Ilmu 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti saat guru mengajar 32 murid yang berbeda, guru juga harus menyediakan 32 cara. Dan bukan juga guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi bukan pula mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut. Pembelajaran ini bukan pembelajaran yang menuntut guru harus kesana kemari dalam waktu yang bersamaan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan ini dibuat berdasarkan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan muridnya, dan bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan ada selalu dukungan untuk mereka. Kemudian di pembelajaran diferensiasi juga terdapat manajemen kelas yang efektif. Di sini bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga struktur yang jelas. Yang kemudian di pembelajaran berdiferensiasi ada penilaian yang berkelanjutan. Di sini guru menggunakan informasi yang didapat dari penilaian formatif yang telah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut melalui tindakan-tindakan yang masuk akal atau common sense. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid melalui wawancara atau observasi. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sedang berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum mengandung tujuan yang dideskripsikan dengan jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang keempat, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan penilaian berdiferensiasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Menurut Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kita melangkah ke aspek yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Menurut Tomlinson,
Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Kita melangkah ke aspek yang kedua, yaitu minat. Minat adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui minat murid bisa menggunakan akronim CEK-JAM. Cek, cocokkan, koneksikan, jembatani, dan memotivasi. Memotivasi di sini maksudnya memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Nah, berikut ini ditampilkan area minat pada murid berdasarkan kegemaran dan hal-hal yang sering mereka lakukan atau ekspresikan. Minat murid ini berbeda-beda dan minat murid bisa berkembang. Pada area minat dan kegemaran biasanya terdiri dari seni, literatur, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, politik, bisnis, musik, teater, jalan-jalan, olahraga, dan kerajinan. Sedangkan untuk ekspresi misalnya lisan, tertulis, rancang, artistik, dan abstrak. Aspek selanjutnya adalah profil belajar. Profil belajar ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, cahaya, atau apakah lingkungan tersebut terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, pengaruh budaya, misalnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, berdasarkan preferensi gaya belajar. Gaya belajar di sini terdiri dari visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Berikut ini ditampilkan beberapa jenis multiple intelligence, mulai dari kecerdasan logika matematika sampai kecerdasan naturalis. Kita lanjut ke contoh cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, mengamati perilaku mereka. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid. Dan keenam, bertanya kepada dia langsung. Ketujuh, bisa melalui membaca rapor murid dari kelas sebelumnya dan melihat komentar dari guru sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kesembilan, bisa membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan awal murid. Yang ke-10, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Yang ke-11, melakukan survei. Dan yang terakhir, yang ke-12, mereview atau melakukan refleksi terhadap praktiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk mencapai hasil belajar yang optimal bisa dilakukan dengan strategi mendiferensiasi pembelajaran melalui konten. Konten di sini maksudnya membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian. Konten yang dimaksud materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dikuasai murid.
Yang kedua, strategi mendiferensiasi pembelajaran melalui prosesnya. Nah, di sini proses yang dimaksud kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dilakukan dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian yang ketiga, strategi mendiferensiasi pembelajaran produk. Produk di sini yang dimaksud adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, dilakukan dengan cara membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangannya. Nah, kita melangkah ke pertanyaan refleksi yang terakhir, kaitan atau koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan 4 modul sebelumnya. Keempat modul ini sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pada akhirnya mengarah pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu per satu. Yang pertama, koneksi antara modul 11 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebersamaan murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak. Yang kedua, kaitan antara modul, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter murid. Selanjutnya, kaitan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 14 budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang koneksi antar materi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.